Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, jawabnya seperti biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Coba dilihat temannya di samping kiri dan samping kanannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah, sepertinya hadir semua ya hari ini anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran ketiga mengenai materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan kalian terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kita akan mengulang sedikit materi minggu lalu yang sudah dipelajari mengenai sumber daya alam hayati. Coba sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Ya, benar. Sumber daya alam adalah segala bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dimana dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup. Nah, jadi tadi kita sudah membahas apa itu sumber daya alam. Sekarang ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam hayati? Ya, benar. Jadi sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Anak-anak, di mana sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan perlu terus untuk dilestarikan sehingga tidak akan habis jika dimanfaatkan. Kemarin sudah kita pelajari contoh-contoh dari sumber daya alam hayati. Coba sekarang kalian sebutkan ada apa saja? Ya, ada banyak ya tentunya contoh-contoh dari sumber daya alam hayati ini. Tadi sudah disebutkan ada kopi, ada teh, ada jagung. Dari hewan ada sapi, kambing, ayam, ikan, dan masih banyak lagi. Ya. Sumber daya alam hayati terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang berasal dari hewan. Jadi sumber daya alam hayati sangat bermanfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia, sehingga banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari sumber daya alam hayati ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan langsung saja membahas bagian-bagian tumbuhan. Coba kalian lihat di papan tulis ini, sudah ibu
tempelkan satu jenis tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya. Adapun bagian-bagian tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari 6 bagian. Ada akar, ada batang, daun, biji, buah, dan bunga. Ada yang sudah tahu apa saja fungsi dari setiap bagian tumbuhan ini? Baiklah, jadi setelah ini kita akan membahas fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Anak-anak, selanjutnya yaitu fungsi bagian tumbuhan yang pertama. Di sini ada yang namanya akar. Nah, akar ini pada umumnya terdapat di dalam tanah. Tetapi untuk beberapa jenis tumbuhan lain, akarnya ada yang terdapat di atas tanah. Bahkan ada juga yang menggantung. Nah, akar ini berfungsi untuk bagian yang mengokohkan tumbuhan. Bagaimana jika tumbuhan tidak memiliki akar? Ada yang tahu? Ya, benar. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut ketika hujan turun, yang dimana terbawa oleh arus air ya. Coba kalian lihat pada bukunya mengenai keterangan fungsi dari akar. Nah, di situ dijelaskan zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Tetapi pada beberapa tumbuhan yang lain atau yang tertentu, tidak hanya berfungsi akar ini menyerap air dan mineral, tetapi berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama disebut dengan akar tunggang. Akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang berkeping 2 atau disebut juga dengan dikotil. Yang kedua, akar yang berbentuk serabut. Akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang berkeping 1, disebut juga dengan monokotil. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adapun fungsi dari batang ini sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Adapun fungsi dari batang ini yaitu untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu ada daun. Fungsi daun ini adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun juga mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun ini terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Setelah bagian daun, selanjutnya terdapat bagian tumbuhan yaitu biji. Fungsi dari biji ini adalah bagian penting tumbuhan untuk mempertahankan kelestariannya. Jadi, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bagian tumbuhan setelah biji yaitu ada bagian tumbuhan yang dinamakan dengan buah. Buah ini melindungi biji serta cadangan makanan buah biji berkecambah.
Buah ini terdiri atas daging buah dan biji buah. Nah, yang biasa kita makan itu biasa disebut dengan daging buahnya. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan gigi. Tadi sudah kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kalian akan berdiskusi bersama kelompok kecil kalian untuk mengerjakan pertanyaan tentang bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan pada halaman 21. Kalian kerjakan pada buku latihan kalian masing-masing. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga memiliki peran berbeda untuk mempertahankan tumbuhan agar tetap hidup. Dengan menanam tumbuhan dan merawatnya, itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak, PR kalian di rumah yaitu kalian kerjakan pada halaman 22 kerja mandiri yaitu menanam dan mengamati. Minggu depan akan dikumpulkan. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itulah anak-anak, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.